Tahu nggak dok, Willy Salim lagi dihujat dok. Iya sih, aku ada lihat. Gara-gara netizen gue. Aku coba kasih pandangan ya. Mungkin pendapatku kurang netral karena aku temenan dengan Willy Salim. Tapi aku rasa dia keren sih. Kalau kalian ngikutin dia dari lama ya. Kalian ngerasa nggak di tahun ini, tahun 2024 ini, dia berani pindah ke zona yang baru. Jadi keluar dari Pro dan kontra tentang Willy Salim yang optimis mengalahkan MrBeast dari jumlah followers TikTok semakin bermunculan. Beberapa konten kreator lainnya ada yang mendukung Willy Salim dan bahkan mematahkan semangat Willy Salim. Masih jadi polemik apa untungnya Willy Salim bisa mengalahkan MrBeast dari jumlah followers. Membanggakan Indonesia atau hanya menguntungkan dirinya saja? Salah satunya Dr. Richard Lee yang baru-baru ini mengunggah video TikTok yang isinya mendukung Willy Salim. Menurut dia, gak ada salahnya Willy Salim membanggakan apa yang dia lakukan. Dan ngalahin followers MrBeast merupakan suatu pencapaian. Dokter pemilik klinik kecantikan terkenal itu menganggap bahwa Willy Salim telah berkembang sejauh ini dan dia mencoba keluar dari zona nyamannya. Dari membuat produk, mengembangkan bisnis, dan membangun relasi dengan orang-orang besar. Tak sepantasnya netizen di luar sana menghujat apa yang ia lakukan selama itu benar. So, gimana menurut kalian? Komen. Tahu nggak dok, Willy Salim lagi dihujat dok. Iya sih, aku ada lihat. Gara-gara netizen gue. Aku coba kasih pandangan ya. Mungkin pendapatku kurang netral karena aku temenan dengan Willy Salim. Tapi aku rasa dia keren sih. Kalau kalian ngikutin dia dari lama ya. Kalian ngerasa nggak di tahun ini, tahun 2024 ini, dia berani pindah ke zona yang baru. Jadi keluar dari zona nyaman dia. Dimana tahun-tahun lalu dia cuma memberi bagi iPhone, bagi ini, bagi itu. Tapi di tahun 2024 ini dia buat produk, dia bikin bisnis, bikin networking dengan beberapa orang hebat. Aku ngeliatnya dia berubah jadi jauh lebih dewasa, punya ambisi, ada sesuatu yang dia mau kejar. Seperti mau kejar followersnya MrBeast, nggak ada salahnya dengan itu. Dan aku salutnya ketika orang keluar dari zona nyaman, berusaha mencapai sesuatu hal yang lebih besar, itu pasti akan dialamin semua orang yang keluar dari zona nyaman. Ya aku pengen komentarin, baik siapa ya, banyak banget ya tiktoker kayak kasih komentar kayak Ali Hamzah, aku ngeliatnya ngetawain. Apa yang mau dibanggain dari Willy Salim kejar MrBeast? Aku kira itu suatu prestasi. Aku nggak merasa itu nggak prestasi loh. Kalau misalnya ada followers yang lebih tinggi dari Raffi Ahmad, bagi aku itu prestasi bagi aku. Ada followers yang lebih tinggi daripada MrBeast, bagi aku itu prestasi. Kalau di ngomong lebih bagus Pandawara yang disupport, lebih bagus lagi. Permasalahannya Pandawara tuh 10 juta ya, atau berapa juta? Terlalu jauh gapnya. Ya kita realistis aja, yang nomor 1 di Indonesia kan si Willy Salim. Tentu Willy Salim yang on the track untuk ngejar. Nggak mungkin aku kan yang ngejar MrBeast kan. Terus kalau ada yang ngomong prestasinya apa? Bagi-bagi ya. Ya kan orang Indonesia yang suka dibagi-bagi. Gimana sih? Kalian itu menghujat diri sendiri atau bagaimana ya? Kok heran sih? Orang Indonesia ini ngomong pengemis banyak, dimanfaatin orang untuk bagi-bagi pakai marah. Gue bahkan pernah ngelakuin juga, terus terang gue pernah ngelakuin 2-3 kali, gue pernah ngelakuin hal-hal konten yang sama kayak gitu, dimana uang gue taruh sebagai hiasan, sebagai tontonan di sosial media. Gue pernah taruh kayak gitu juga, dan gue akui followers gue naiknya cukup drastis dengan iming-iming uang. Lu udah follow gue kasih duit, kayak gitu ya. Cara mainnya kan seperti itu. Nah, tapi akhirnya di konten keempat atau keberapa gue stop karena gue rasa ini bukan cara gue. Buat apa sih dapat followers dengan cara yang gak beretika seperti ini? Ya kan? Buat apa? Dan ini bukan gaya gue dalam sosial media. Gue tuh semakin kesini harus bisa menyajikan karya. Gue udah tahu. Makanya gue stop seperti itu. Ini yang jadi permasalahan, begitu dia tahu ini menjadi akar dari sebuah permasalahan, tapi diteruskan sampai keseringan, ketagihan jadinya. Jadi ini udah kayak pola mainnya, tau gak sih? Ini udah jadi kayak pola mainnya. Ya gue pernah ngelakuin kayak gitu, kayak di dalam kuali gue taruh uang, follow gue, subscribe gue. Tapi menurut gue ngelakuin itu sampah. Gue ngelakuin hal itu sampah. Dan gue tersadarkan gue nggak bisa lakuin konten seperti ini terus. Buat apa gue jadi seorang konten creator atau influencer yang bisa berdampak ke orang, tapi apakah dampaknya gue harus minta followers gue subscribe gue, follow gue ini buat dapat duit yang nggak seberapa dari gue ya. Dan gue juga tahu dampaknya ke depannya, apakah penonton gue, pengikut gue ini bakalan jadi tipikal yang minta-minta ke guanya, ketemu gue, mana duit, gue udah follow lu, mana duit kayak gitu. Apa yang membanggakan, apa yang membuat kita membanggakan? Tentunya dengan karya. Bang, Dr. Richard menyenggol Anda. Wah, makin panjang nih dramanya. Yuk kita lihat dulu ya apa yang disenggol dia. Ali
Hamzah, aku ngeliatnya ngetawain. Apa yang mau dibanggain dari Willy Salim kejar Mr. Beast? Aku kira itu suatu prestasi. Wah, kok jadi agak lain begini, Dok? Jadi dokter setuju dengan konten-konten pembodohan di mana harus follow dulu baru dapat hadiah? Jangan begitu, Dokter Richard. Dokter kan orang berpendidikan nih. Gimana ceritanya suatu saat nanti ya, ketika anak-anak bangsa kita itu lebih bangga mempunyai banyak followers daripada menang olimpiade. Gimana, Dok? Bener nggak apa kata gue? Pernah nggak dokter di posisi yang kayak 100 juta di depan mata tapi nggak dapat 100 juta gara-gara nggak follow dulu? Mungkin dokter nggak relate kali ya. Seperti halnya dokter mengedukasi di dunia skincare. Wah, mantep banget. Gue juga setuju gitu kan. Tapi kok yang kayak gini kok lengah, Dok? Karena ini bestia atau bagaimana nih? Jujur, mengedukasi SDM Indonesia tentang uang ini lebih susah daripada mengedukasi skincare, bener gak? Gue kayak jadi kecewa sama Dr. Richard. Jangan sampai nanti kejadian sama Dr. Richard juga. Kok heran sih? Orang Indonesia nih ngomong pengemis banyak, dimanfaatin orang untuk bagi-bagi pakai parah. Nah, di situ poinnya. Berarti Dr. Richard ini sadar tapi membiarkan. Gimana ini, Dok? Yang membangun mental pengemis itu siapa? Kalau bukan content creator yang ala-ala giveaway teh kucing. Dan satu lagi yang paling dipermasalahkan, Dok, yaitu membawa embel-embel mengharumkan nama bangsa Indonesia di mata dunia kayak what the? Nih gue tanya sama lu pada ya, ketika dia berhasil melampaui Mr. Beast, siapa orang pertama yang bangga? Ya diri dia sendiri. Kalian gak dapat apa-apa, follow dulu baru dapat hadiah, teruslah berharap seperti orang susah. Stop bully Willy Salim. Please lah men, niat dia itu baik untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Lagian kapan lagi kalian bisa ikut mengharumkan nama Indonesia cuma dengan cara pencet tombol follow doang, tanpa harus juara satu olimpiade, bersihin sampah yang banyak, ataupun menciptakan alat-alat baru yang berguna bagi dunia. Kalau ditanya, emang karyanya Willy Salim apa? Cuma bagi-bagi duit sama handphone. Umroh juga. Lagian menurut gua sesuatu yang udah dikonsep, direkam, diedit, menjadi video, itu sudah bisa dikatakan sebuah karya. Tapi balik lagi ke netizen, apakah karya tersebut ngeselin atau nyebelin? Jadi menurut gua, berharap fittingnya ditonton Willy Salim terus dikasih iPhone. Kocak. Gue sebenarnya nggak mau pamer. Cuman, gue punya banyak iPhone yang nggak kepake, bro. Ini kamar tidur yang nggak pernah kepake. Otomatis ini juga barang-barang nggak pernah disentuh nih. Aduh. Sorry ya. Lu kali yang butuh iPhone, lu mau nggak nih iPhone nih? Kalau mau nih gue kasih nih. Mau nggak? Follow dulu, mau nggak? Gue punya kacamata Ray-Ban, belinya dulu aja nih yang ada kameranya. Nggak dipakai juga. Bangun kolam renang ratusan juta, nggak dipakai juga. Beli meja biliar puluhan juta, nggak dipakai juga. Kita tanya si Tete nih, Teh, ikan segitu satunya harganya berapa? 3 juta. Lebih, ikan satu tuh harganya berapa? Yang gede. Dari Jepang itu. Oh, dari Jepang. Jadi mahal tak? Mahal. Sebenernya gue gak mau ngomong kayak gitu atau gue gak mau pamer, cuman lu nya juga kayak gitu sih. Jadi mau nggak iPhone-nya?